Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kabar yang terus baik, dan juga diberikan semangat dalam belajar. Oke, di mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia di pertemuan ketiga ini, kita akan belajar mengenai wujud morfem nih teman-teman. Oke, perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan saya Meta Ayu Fitri Solihah selaku tim pengajar di mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Di pertemuan ketiga dan juga keempat nanti akan bertemu dengan saya untuk mempelajari tentang wujud morfem dan materi selanjutnya, begitu ya teman-teman. Oke, di pertemuan minggu lalu saya sudah buka hebat, saya sudah melihat selindia oleh tim pengajar sebelumnya bahwa telah didiskusikan mengenai ada alomorf, apa itu morf, dan juga apa itu morfem gitu ya teman-teman. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai wujud morfem. Nah, sebenarnya apa sih wujud morfem itu? Begitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana sih wujud dari morfem itu sebenarnya? Nah, teman-teman, ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman-teman mahasiswa, mungkin akan nggak kebayang nih, begitu ya, apa itu yang dimaksud dengan wujud morfem. Tentu akan kebayang dan juga tidak kebayang, karena pada dasarnya morfem itu tidak bisa kita ketahui dalam pandangan real kita, begitu kan. Dalam kehidupan nyata, apa itu wujud morfem belum kita temukan, gitu. Tidak ada dalam pandangan secara langsung. Mungkin tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita lihat, atau bahkan tidak bisa kita rasakan gitu ya. Nah, buat bangun konstruksi di pikiran kita tentang apa itu wujud dari morfem, bagaimana wujud dari morfem, yuk kita langsung masuk ke slide berikutnya teman-teman. Nah, benarkah ini termasuk ke dalam bentuk morfem teman-teman? Cara untuk mengkonstruksi pikiran kita mengenai wujud dari morfem adalah coba untuk analogikan puzzle ini sebagai wujud atau bentuk dari morfem. Nah, ayo coba teman-teman bayangkan terlebih dahulu puzzle-puzzle ini sebagai wujud dari morfem supaya kita lebih mudah dalam membayangkan dan juga mengkonstruksi pikiran kita mengenai wujud morfem itu tadi. Oke, ketika teman-teman sudah menganalogikan puzzle-puzzle ini sebagai morfem, maka kita ibaratkan kembali teman-teman puzzle-puzzle dalam layar sebagai material atau bahan bangunan yang akan membentuk sebuah bangunan teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak ya menyebutkan bahan material atau bahan bangunan untuk membuat sebuah bangunan? Coba teman-teman komen di seksi komentar di bawah layar ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Misal nih, saya ingin merangkai sebuah gazebo sederhana. Maka yang perlu saya beli untuk membangun sebuah gazebo sederhana itu tadi adalah kira-kira kayu dan juga paku mungkin. Mungkin kan teman-teman, sebuah gazebo sederhana, kita akan membeli kayu dan juga paku sebagai bahan untuk membangunnya, begitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, begini ya, teman-teman. Ini adalah contoh dari material yang akan kita bangun menjadi sebuah gazebo sederhana. Kayu merupakan sebuah bahan utama dalam membuat gazebo sederhana, sedangkan paku adalah bahan pelengkap agar kayu-kayu tadi bisa direkatkan menjadi sebuah bangunan, teman-teman. Nah, melalui analogi tadi, tentu saya harap bisa mulai kita bayangkan bagaimana konsep dasarnya ya, teman-teman. Kayu adalah morfem, paku juga merupakan morfem. Keduanya bisa direkatkan. Betul? Bisa direkatkan. Oke, coba kita amati lebih jauh setelah ini. Nah, jadi teman-teman, kalau ini bagaimana? Nah,
Potongan puzzle ini merupakan sebuah morfem dalam analogi yang tadi telah kita lakukan loh teman-teman. Dia tetap akan menjadi morfem jika kemudian direkatkan dengan morfem lain untuk menjadi satu kesatuan yang bermakna. Kayu adalah morfem, paku adalah morfem. Ketika kayu dan juga paku direkatkan, dia menjadi gazebo sederhana. Gazebo sederhana juga merupakan morfem. Nah, gazebo sederhana di sini termasuk ke dalam satuan yang bermakna. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, langsung kita masuk nih, teman-teman. Sebenarnya apa aja sih yang merupakan wujud dari morfem? Nah, teman-teman, wujud morfem ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. Ada morfem bebas, ada morfem terikat, dan juga ada morfem setengah bebas. Yuk, kita coba breakdown satu persatu ya teman-teman tentang jenis dari wujud morfem ini tadi. Yang pertama teman-teman ada morfem bebas. Nah, untuk mengetahui apakah dia termasuk ke dalam morfem bebas atau tidak, maka kita dapat melihatnya dengan mencocokkan ciri-ciri morfem bebas, begitu ya teman-teman. Ciri-ciri dari morfem bebas ini ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah dia memiliki makna leksikal, yang kedua adalah dia dapat berdiri sendiri. Oke, kita masuk ke dalam contoh di sebelah penjelasan ciri-ciri morfem bebas ya teman-teman. Nah, kita analogikan, kita asumsikan bahwa yang berada di dalam puzzle ini merupakan morfem bebas. Begitu ya teman-teman. Apakah jalan memiliki makna leksikal? Ya, teman-teman paham bahwa jalan memiliki makna leksikal. Sesuai dengan kamus tentu teman-teman tahu kan. Nah, apakah jalan bisa dapat berdiri sendiri teman-teman? Bisa, teman-teman bisa memahami apa itu makna jalan kan? Oke, ketika jalan saya tambahkan dengan morfem ber, maka dia menjadi berjalan. Apakah dia memiliki makna leksikal? Iya, memiliki. Ketika jalan saya tambahkan dengan an, apakah dan dia menjadi jalanan, apakah dia memiliki makna leksikal? Ya, teman-teman. Tapi ketika jalannya yang saya hilangkan, apakah ber dan juga an dia memiliki makna leksikal? Tentu tidak. Ber dan an tidak dapat berdiri sendiri. Tetapi jalan yang berada di dalam puzzle, dia berdiri sendiri dan juga dia memiliki makna leksikal, teman-teman. Maka dapat disimpulkan bahwa jalan merupakan morfem bebas. Contoh lain dari morfem bebas ada di bawah, ada makan, ada kursi, ada buku, dan juga ada meja. Nah, teman-teman, ini ada sedikit contoh begitu ya teman-teman. Coba teman-teman temukan morfem bebasnya. Teman-teman bisa pause video ini barang 3 detik. Setelah 3 detik, teman-teman bisa mulai menjawab dan juga menuliskannya di kolom komentar. Lalu kita mulai bahas mengenai morfem bebasnya. Oke, saya harap sudah ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke. Jadi, apa saja morfem bebasnya nih teman-teman? Morfem bebas pada meme di samping adalah contohnya nih, ada sedang, ada orang, ada dewasa, ada salah, dan juga ada ambil. Lalu bagaimana dengan mengalami kejadian dan juga keputusan? Apakah dia bukan morfem bebas? Oke, ini kita keep dulu, kita akan bahas di minggu berikutnya ya, di minggu depan, minggu keempat ya teman-teman. Oke, slide selanjutnya ada morfem terikat teman-teman. Sama dengan halnya morfem bebas, morfem terikat ini juga memiliki ciri-ciri teman-teman. Yang pertama, dia tidak memiliki makna leksikal. Yang kedua, dia tidak dapat berdiri sendiri dan juga dia terikat pada morfem lain. Oke, contohnya kita masuk ke dalam contoh lagi teman-teman. Kita asumsikan seperti tadi bahwa yang berada di dalam puzzle merupakan morfem terikat. Oke, kita ke jalan dulu nih. Jalan, apakah dia memiliki makna leksikal? Ya, dia tidak dapat berdiri sendiri? Bisa. Tadi kan sudah dijelaskan di morfem bebas bahwa jalan dapat berdiri sendiri. Begitu pula dengan lari. Dia dapat berdiri sendiri, dia memiliki makna leksikal. Oke, tapi apakah dia memiliki makna leksikal, teman-teman? Oke, teman-teman paham ada
Berapa? Apa maksud dari ber? Oke, bagaimana? Gitu ya, teman-teman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ber tidak memiliki makna leksikal, teman-teman. Dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia membutuhkan morfem lain. Dia terikat pada morfem lain. Ber membutuhkan jalan dan juga ber membutuhkan lari. Misalkan dalam contoh di layar teman-teman ini ya. Ketika ber ditambah jalan, maka menjadi berjalan, dia memiliki makna leksikal. Begitu juga dengan ber ketika ditambah morfem lari menjadi berlari, dia memiliki makna leksikal. Tapi ketika ber tidak ditambahkan dengan morfem lain, tidak terikat pada morfem lain, maka dia bukan merupakan dia tidak dapat berdiri sendiri, begitu ya teman-teman. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa ber merupakan morfem terikat. Contoh lainnya ada me, ada an, ada el, dan juga ada kean. Oke? Oke, slide selanjutnya. Nah, ada contoh lagi nih teman-teman. Yang mana morfem terikatnya ya? Seperti biasa, teman-teman bisa jeda video ini barang 3 detik. Oke, jadi langsung saja teman-teman mana morfem terikatnya. Di sini kita bisa mengetahui ada pemanasan. Jadi morfem terikatnya adalah pean. Lalu ada menghajar, ada menasal. Begitu ya teman-teman. Ada menasal. Alomorfnya ada meng. Teman-teman sudah belajar alomorf ya di minggu sebelumnya. Dan juga ada dirimu. Mu ini merupakan morfem terikat. Hayo teman-teman, betul berapa nih? Tulis juga di kolom komentar. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir ada morfem setengah bebas nih teman-teman. Ciri-cirinya ada 2. Nah, ciri-ciri dari morfem setengah bebas adalah dia memiliki makna leksikal jika terdapat morfem lain yang berada di lingkungannya. Lalu dia dapat berdiri sendiri secara gramatik. Seperti biasa lagi, kita asumsikan bahwa yang di dalam puzzle merupakan morfem setengah bebas. Dari, apakah dari dapat berdiri sendiri secara semantik? Iya. Iya loh. Iya dong. Teman-teman tahu kan makna dari? Apa ya makna dari? Oke, teman-teman paham dari, tapi maksudnya dari mana? Dari apa gitu kan? Nah, teman-teman membutuhkan morfem lain yang berada dalam lingkungan dari untuk mengetahui makna leksikalnya. Contohnya, dari ketika ditambahkan dengan dapur, dari dapur, teman-teman baru mengetahui makna leksikalnya. Begitu juga dengan dari ketika ditambahkan morfem kampus menjadi dari kampus, teman-teman akan mengetahui makna leksikalnya. Begitu ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari merupakan morfem setengah bebas. Sedangkan kampus dan dapur bukan merupakan morfem setengah bebas, teman-teman. Kenapa? Karena dia walaupun tidak diberikan kata dari yang berada di dalam puzzle, dia tetap bisa berdiri sendiri dan juga memiliki makna leksikal. Begitu ya, teman-teman. Contoh lain dari morfem setengah bebas ada meskipun, kepada, walaupun, dan juga karena. Oke, kita masuk lagi ke dalam contoh, teman-teman. Adakah morfem setengah bebas pada kalimat digambar? Oke, saya mengutip gambar ini dari tempo.co ya, teman-teman. Jadi, seperti biasa lagi, teman-teman bisa pause video ini selama 3 detik, kemudian teman-teman bisa menjawab di kolom komentar, dan juga kembali mengaktifkan video ini, begitu ya. Oke, adakah morfem setengah bebasnya, teman-teman? Kementerian Sosial aktifkan kembali 7.200 penerima bansos yang dicoret karena judi online. Oke, jadi yang merupakan morfem setengah bebas adalah yang dan juga karena. Kenapa? Karena yang dan juga karena dia dapat berdiri sendiri tentunya secara gramatik. Tapi dia memiliki makna leksikal jika dia terdapat morfem lain yang berada di lingkungannya itu tadi. Begitu ya teman-teman. Oke, sudah selesai materi kita di minggu ini teman-teman. Semoga selalu bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Begitu ya teman-teman, akan saya jawab. Begitu teman-teman, terus jaga kesehatannya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ketika belajar linguistik. Semoga teman-teman gak bosan untuk belajar linguistik, terutama di mata kuliah morfologi bahasa Indonesia ini. Oke, teman-teman, itu saja. Mungkin sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.